السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada perkara yang lebih penting untuk selalu kita usahakan melebihi bagaimana kita ini selalu ditolong oleh Allah. Kita ini begitu lemah, nahan ngantuk gak bisa, nahan napas lama-lama juga gak kuat, terus-terusan mendengar juga gak tahan, akhirnya terlelap juga tidur, berdiri terlalu lama juga gak kuat, duduk kelamaan juga gak kuat, diam terus juga gak kuat, ngomong terus juga capek. Diri kita ini begitu lemah. Maka kalau kita ini bergantung pada diri kita, maknanya kita telah bergantung kepada kelemahan. Bergantung pada otak kita sumber informasi yang sampai ke otak hanya dari panca indera kita yang begitu terbatas. Pandangannya terbatas, pendengarannya terbatas, penciumannya terbatas, perasaannya terbatas. Maka data-datanya ini sering gak lengkap yang masuk ke otak kita. Maka kalau orang bergantung pada otaknya, akhirnya banyak kekeliruan-kekeliruan yang akan terjadi di dalam kehidupannya, dalam keputusannya, dalam pemikirannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini seratusan tahun yang lalu semuanya belum ada. Kalau semuanya ditanya ceritanya kita ini ada bagaimana, nggak ada yang bisa jawab. Kita nggak ingat sama sekali gimana proses kita muncul di dunia itu. Tiba-tiba gede, begitu gede baru mulai ingat. Terus selepas ingat perasaannya merasa bisa begini, bisa begitu, bisa menentukan ini, menentukan itu. Padahal dulu loh kita ini tidak ada. Bagaimana kok tiba-tiba bisa, itu bagaimana? Maka ternyata perasaan bisa begini, pas begitu hanya perasaan, belum kenyataan sebetulnya. Maka ada orang di zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu
Beliau punya pemahaman qadariyah, punya pemahaman bahwa dirinya bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa perlu pertolongan Allah. Sebagaimana banyak orang juga terjerumus dalam pemikiran ini. Maka oleh Sayyidina Ali dipanggil, kamu itu, kedatangan kamu di dunia ini yang program siapa? Maka orang tadi mengatakan, yang program bukan saya, ya Tuhan saya lah. Nanti kalau sudah saatnya kamu meninggal dunia, yang program kapannya, waktunya, umur berapa, jam berapa, itu yang program siapa? Maka dia menjawab, yang program Allah juga. Kamu sudah mengakui kedatangan kamu didatangkan oleh Allah. Keberangkatan kamu untuk meninggalkan dunia juga kamu akui itu adalah programnya Allah. Terus di tengah-tengahnya yang program kamu siapa? Maka orang tadi diam merenung, yang program Allah juga. Nah ini baru benar. Jadi orang-orang yang merasa tanpa Allah bisa itu sedang salah paham, sedang mengikuti perasaan bukan mengikuti kenyataan. Maka ada seorang tokoh yang punya pemahaman bahwa manusia bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa Allah. Mengangkat tangan dia mau bisa, kerja dia mau juga bisa, tidur dia kalau mau juga bisa, dagang kalau dia mau bisa. Maka semuanya itu tergantung kita. Maka dia jalan ketemu orang gila, tapi orang gila ini mantan orang pintar. Orang itu walaupun gila, kalau mantan orang pintar itu ada nilainya. Jadi kalau orang itu tidak pintar walaupun nggak gila, kadang-kadang kurang bermakna hidupnya. Maka orang gila tadi datang pada tokoh tersebut, kamu ya yang punya pemahaman bahwa diri kamu bisa menentukan nasib kamu sendiri tanpa Allah. Ya, memang begitu. Saya bisa jalan semau saya, ngomong dengan kamu semau saya diam juga mau saya ini mandiri di dalam mengatur diri saya. Maka orang gila tadi bilang, kamu itu keliru, itu perasaan aja. Kalau memang kamu itu mandiri mengatur diri kamu, coba kamu tahan rambut kamu itu biar nggak beruban, bisa nggak? Nggak bisa lah ya, rambutnya saja nggak kamu atur, kok kamu merasa bisa mandiri dalam kehidupan kamu itu gimana? Itu kuku kamu bisa nggak kamu nahan biar nggak tumbuh? Nggak bisa nih ya, tambah lemah lagi kan. Terakhir, coba kalau kamu buang air besar, bisa nggak kencing? Namanya orang pintar tapi gila, pertanyaannya aneh-aneh. Nggak bisa, ngurus beolnya aja nggak beres, begitu merasaannya bisa mandiri tanpa Allah. Maka kalau kita ini mau ngerenung kelemahan diri kita itu, maka kita yakin, wah saya ini kalau nggak ditolong Allah sudah hancur saya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri-diri kalian ada tanda-tanda pengaturan Allah, ada bukti-bukti kuasa Allah. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak mikir, tidak merenung? Di diri kita ini kalau kita mau merenung, kita akan yakin bahwa diri kita ini memang diprogram oleh yang maha kuat, diprogram oleh yang maha gaib, diprogram oleh Tuhan kita, dan Tuhannya alam semesta diprogram oleh Allah. La ilaha illallah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan semuanya, sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya Imran ibn Husain, yang ada itu hanya Allah dan tidak ada yang selain Allah. Maka kok selain Allah bisa ada? Karena dikehendaki oleh Allah untuk ada. Kana Allah wa lam yakun ma'ahu ghairuhu aw kama jaa fil hadits. Wujudnya kita, benda-benda sekeliling kita, bumi yang kita huni, matahari, bulan, bintang-bintang, lautan, daratan, Sahara, perkebunan, hutan, itu semuanya dulu nggak ada. Yang ada hanya Allah saja. La ilaha illallah. Pohon-pohon yang berbuah, bibitnya mirip, penjualnya juga sama, dialiri dengan air yang sama, tapi buahnya berbeda. Satunya jumlahnya sekian, satunya jumlahnya sekian. Kenapa enggak sama? Biar orang kalau merenung paham bahwa pohon itu tidak memproduksi dirinya sendiri, ada yang ngatur pohon itu. Umurnya sama, pembibitnya sama, nanti gedenya ada selisihnya. Ayahnya sama, ibunya sama, anaknya loh bentuknya beda-beda, kecerdasannya beda-beda, ketaatannya beda-beda. Biar orang tua tuh tahu anak itu makhluknya Allah, yang ngatur Allah, bukan ayah ibunya. Ayah ibunya itu diatur juga oleh Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa ngatur ayah anak-anaknya, itu nggak akan bisa. La ilaha illallah. Sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Ali, kanallahu wala makan. Allah telah ada, semua tempat itu belum ada. Ada tempat-tempat, termasuk tempat duduk kita, termasuk aras, termasuk kursi, termasuk surga neraka, itu dulu nggak ada. Wahwal an ala ma alaihi kan. Kemudian Allah menghendaki menciptakan tempat-tempat, dan Allah selepas menciptakan tidak ada perubahan apa-apa. Yang berubah itu yang diciptakan itu. Kalau yang menciptakan nggak berubah, karena berubah-ubah itu adalah sifatnya perkara yang baru. Allah yang telah menciptakan semuanya, mengirimkan hamba-hambanya yang suci, para nabi, para rasul, diawali oleh kakek kita semuanya, Nabi Adam, untuk memberitahukan kepada kita bagaimana cara hidup sekali ini biar ditolong oleh Allah. Kalau Allah sudah tolong kita, walaupun kita lemah, memang kita ini selalu lemah, kita akan menjadi paling menang. Siapapun tidak akan bisa mengalahkan kita, karena kita sudah dimenangkan oleh yang menciptakan segalanya. Banyak para nabi, para rasul hanya sendirian, sementara yang memusuhi mereka seluruh dunia waktu itu. Memulai perjuangan hanya sendirian, kemudian yang ikut hanya beberapa gelintir orang. Tetapi karena beliau-beliaunya ditolong oleh Allah, seperti ceritanya Nabi Nuh, sekali angkat tangan, langit jebol, bumi mengucurkan air mata air yang tidak terbatas jumlahnya. Akhirnya tegaklah yang hak, hancurlah yang batil. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya ini sudah kalah ya Allah, dikalahkan oleh orang-orang yang musuhi saya. Tolonglah saya ya Allah.
fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Maka aku Allah telah membuka pintu-pintu langit, mengucurkan air yang begitu deras. Wa fajjarnal arda uyuna. Kemudian aku pancutkan, aku muncratkan dari bumi sekian banyak mata air. Akhirnya air dari atas ketemu dengan air yang muncul dari bawah. Semua yang tidak ikut Nabi Nuh sampai anak-anaknya mati tidak tersisa. Jadi kalau Allah itu sudah tolong seseorang, siapapun yang memusuhi, itu semuanya hanyalah makhluk-makhluk Allah. Kata para ulama, para anbiya ini kebanyakan asbabnya kurang. Teman-temannya jauh lebih sedikit ketimbang yang memusuhinya. Senjatanya juga kurang. Materinya juga lebih sedikit dari musuh yang memusuhinya. Tetapi mereka selalu menang. Menangnya bukan karena materi, menangnya bukan karena harta dan kerajaan, menangnya karena ditolong oleh Allah. Yang surukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah sudah tolong kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian, itu enggak ada. Wa iyakhdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah sudah tidak menolong kalian, siapa yang bisa nolong selain Allah? Itu siapa? Selain Allah itu hanyalah makhluk mirip-mirip seperti kita. Sehebat apapun julukannya, tetap saja makhluk. Kalau perkara itu sudah digelari makhluk, maka itulah kelemahan makhluk. Diatur, diciptakan, ditentukan, tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Maka makhluk itu siapapun itu lemah, diciptakan. Maka kalau orang itu bergantung pada makhluk, salah alamat. Takut kepada makhluk, salah alamat. Berharap kepada makhluk, salah alamat. Karena semuanya ini hanyalah makhluk, tidak mampu buat apa-apa. Memberikan manfaat nggak bisa, menghalangi madarat nggak bisa. Kadang-kadang orang ini karena hari-hari bicara makhluk, bicara makhluk, bicara makhluk, akhirnya seakan-akan makhluk itu begitu gede, begitu berwibawa, atau begitu menarik, atau begitu menakutkan. Itu sepertinya aja, ya makhluk tetap makhluk, tidak bisa buat apapun tanpa dikehendaki oleh Khaliqnya. La ilaha illallah. Kadang-kadang orang terlalu berharap kepada penguasa. Penguasa itu makhluk, para hadirin. Kita ini salah alamat berharap dengan makhluk itu, siapapun namanya. Kadang-kadang kita ini terlalu berharap dengan istri. Istri juga makhluk. Kalau Allah nggak tolong dia, nggak gerakkan dia untuk menyenangkan kita, nggak akan bisa juga. Kalau orang berharap kepada makhluk siapapun, maka mulai detik itu juga dia mendaftarkan dirinya dalam kekecewaan yang tidak ada habis-habisnya sebelum dia memperbaiki keyakinannya. Hidupnya itu kecewa terus. Tapi kalau orang itu yang diharapkan memang pencipta, walaupun sepertinya hidupnya susah, dia senyum terus. Ngapain susah? Wong saya sudah baik hubungan saya dengan Khalik saya. Ada seorang soleh yang dia ini buta, yang dia ini lumpuh,
yang dia ini miskin, bahkan dia ini sakit lepra, tubuhnya berguguran karena sakitnya itu, tapi mulutnya tidak henti-hentinya mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka ada seorang yang lewat, orang soleh juga melewati dia, heran, kamu itu yang kamu syukuri itu apa? Mata enggak punya, duit enggak punya, nikah enggak laku, badan merotoli, apa yang kamu syukuri? Maka dia mengatakan, yang saya syukuri karena saya baik hubungan saya dengan Allah, iman saya benar, enak, hidup tuh enak. Kamu lihat, orang daerah saya tidak ada satupun yang dipilih oleh Allah untuk beriman. Bagaimana saya enggak bersyukur? Semua ahli neraka yang ahli surga saya tok. Jadi orang itu kalau hatinya ditata dengan penataan yang benar, para hadirin, ngadepi macam-macam yang menyenangkan juga tambah senang, yang susah-susah pun bisa dihadapi dengan senang, yang mengkhawatirkan bisa dihadapi dengan senyuman. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW sedang tidur, sedang istirahat, beliau menggantungkan senjata beliau di pohon yang beliau istirahat di dekat. Tengah-tengah beliau tidur ada seorang yang bernama Du'sur. Dalam satu kejadian, dalam kejadian yang lain, orang lain mengambil senjata beliau kemudian ditodongkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW sambil mengatakan, man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungi kamu dari serangan saya? Nabi mencontohkan kepada kita, kalau orang membawa pedang kemudian mau menusuk kita, kata Imam Ghazali kurang lebihnya, jangan terkesan dengan pedangnya. Pedang itu hanyalah satu alat yang digerakkan oleh tangan. Maka kalau orang terkesan dengan pedangnya, sudah salah paham, salah pahamnya sempurna. Yang kamu lihat jangan pedangnya, yang kamu lihat tangannya. Kalau tangannya nggak bergerak walaupun dia megang pedang, nggak bahaya bagi kamu. Tetapi kalau sudah kamu lihat tangannya, jangan takut pada tangannya, takutlah pada pikirannya. Dia pengen bacok kamu apa tidak? Lah dia pengen apa tidak ini bukan ikhtiar dia. Orang itu pengen atau tidak di luar usaha dia. Coba kita ngerenung, kita ingat bisa pengen itu ceritanya bagaimana? Ternyata pengen itu benar-benar bukti bagi semua yang mau mikir dan tidak ngantuk di majelis ini, bahwa memang terbukti bahwa pengen itu memang bukan dari saya. Pengen marah, pengen nyerang, kalau pengen itu sudah kamu yakini bukan dari dia, dari Khalik dia, ya jangan takut dengan dia, takutlah pada Khalik dia. La ilaha illallah. Itu penjelasan untuk orang-orang yang lemah seperti kita ini. Dijelaskan pedang, tangan, pikiran, pengen apa enggak pengen. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dengan begitu tenangnya beliau mengatakan, yang melindungi aku toh Allah. Maka begitu Nabi bersabda Allah, langsung tangannya Du'sur itu gemetaran jatuh. Dalam kejadian yang lain mirip seperti itu, Nabi mengatakan Allah, maka begitu Nabi bersabda Allah, orang tadi ketakutan akhirnya lari sekencang-kencangnya dari hadapan Nabi, dan di depannya itu ada pohon sampai sudah gak melihat pohonnya, dia tuabrak kepalanya sampai keluar isinya. Itulah yang disabdakan Nabi, man khafallaha khafahu kullu syai'. Kalau orang itu takut kepada Allah, Allah akan gerakkan makhluk-makhluknya pada takut pada dia.
Pak, saya ini punya istri kok berani dengan saya tuh Pak, apa amalannya biar wibawa? Takutlah kepada Allah, nanti istri digerakkan oleh Allah untuk segan pada kamu. Saya ini sudah takut dengan Allah, masa? Kalau takut dengan Allah ngapain curhat pada kami? Ini berarti kan nggak takut pada Allah. Kalau takut pada Allah, curhatnya sini pada Allah. Saya ini makhluk seperti kamu. La ilaha illallah. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, beliau sering di samping beliau mengajar, di samping beliau menyebarkan agama, sering beliau ikut dalam perjuangan-perjuangan di medan laga untuk menyebarkan agama, untuk melawan pengganggu-pengganggu agama. Maka di tengah-tengah kecamuknya pertempuran, beliau di hadapan santri-santrinya turun dari kudanya, kemudian tidur di tengah-tengah medan pertempuran. Maka murid-murid heran, Syekh kok begitu? Latihan iman, makhluk itu gak iso apa-apa. Sudah sampai tingkatan begitu. Maka tengah-tengah beliau tidur dalam sebagian safar fisabilillah beliau, tiba-tiba ada musuh yang menunggangi beliau akan menyembelih beliau, maka beliau bangun. Begitu bangun, oleh beliau tidak diterjang, dilihat aja apa takdir Allah yang akan ditakdirkan untuk saya. Ternyata ada temannya yang menebas orang tadi atau memanah orang tadi. Akhirnya orang itu tumbang, beliau teruskan tidurnya. Ini cerita ini kalau kita belum siap niru, ya minimal ada gambaran, ada hamba-hamba Allah yang ditolong oleh Allah untuk punya yakin nggak terkesan belas dengan makhluk, itu ada para hadirin. Jangan kita anggap orang itu sama seperti kita semua, lemah, ngantuan. Tidak, ada hamba-hamba Allah yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kuat imannya, itu ada. Karena kata para ulama, katanya al-mar'u yaqisu ala nafsihi, orang itu suka nganggep orang lain itu sama dengan dia, podoh karo aku. Orang itu beda-beda para hadirin. Maka dulu awal-awal kita nerima rombongan dari luar negeri, orang Temboro ini sukanya dan perasaannya diantara makanan yang enak itu ya pecel. Maka ada rombongan dari Bangladesh, kita jamu dengan pecel. Ada pecel di sana, kebayang aja tidak, apalagi disodorkan. Maka kok ini mentah, ini pedes, ini bingung, ini makanan apa ini? Almar'u yaqisu ala nafsi. Akhirnya kita belajar dikit. Oh, orang IPB itu makanannya bukan pecel, makanannya lain, roti, kare. Maka suatu hari ada seorang santri baru di tempatnya seorang ulama besar yang terkenal begitu takwa, begitu warok, Sahal At-Tusturi. Maka oleh Sahal At-Tusturi diberi wirid-wirid untuk 24 jam yang begitu banyak. Maka santri baru tadi bilang, Syekh, apa nggak bisa dikurangi, didiskon begitu Syekh? Di Malaysia dulu ada pelajar-pelajar yang sukanya diskon amalan itu ada. Diberi ingat kepada Allah, amalan ingat pada Allah 24 jam, pengen diskon biar ada waktu-waktu jedanya lah, jangan full begitu. Maka Sahal At-Tusturi senyum. Kamu itu perlunya kepada Allah untuk nolong kamu, melindungi kamu itu dalam 24 jam, berapa jam? Maka santri baru tadi terhenyak, saya dalam 24 jam perlunya kepada Allah berapa jam? Ya 24 jam lah Syekh, jelas 24 jam.
Lah iya, kalau kamu perlunya kepada Allah 24 jam kok pengen melupakan Allah dalam beberapa jam, gimana kalau nggak ditolong oleh Allah? Oh begitu ya, ya. Oh ya saya salah, nggak jadi minta diskon. Jadi orang yang diberi amalan, Pak minta amalan yang ringan tapi menyelesaikan semua masalah, dibaca pendek sudah, iman naik, takwa naik, duit juga mudah. Ini orang-orang begini ini kurang perenungan para hadirin. Apa yang dia omongkan sebetulnya lucu. Dia ini pengen ditolong oleh yang maha penolong, tapi dia pengen melupakan yang maha penolong dalam kebanyakan waktunya, hanya ingat dikit tapi sudah menyelesaikan semua masalahnya. Para nabi, para rasul diutus oleh yang Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerangkan bahwa orang-orang yang ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang hidupnya itu hanya taat dan taat dan taat, itulah orang soleh para hadirin. Wa huwa yatawallas sholihin, dialah Allah yang akan menolong, yang akan mengurusi, yang akan menyelesaikan masalahnya orang-orang yang soleh. Pimpinannya orang-orang soleh adalah para nabi, para rasul tentu saja. Dan itulah doanya para nabi, para rasul, bahkan Sayyidul Anbiya war Rusul. Pengen jadi orang soleh, pengen dikumpulkan orang soleh, pengen dimasukkan surga bersama orang-orang soleh. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran permintaannya para nabi, para rasul, minta anak yang bagian dari kelompoknya orang soleh. Yang diceritakan dalam surat Kahfi yang disunahkan dibaca pada malam Jumat dan hari Jumat, ada dua orang anak yatim ditolong oleh Allah dengan macam-macam pertolongan karena kesolehan ayah mereka berdua. Wa kana abuhuma shalihan. Nabi Yusuf menjelang wafatnya, selepas beliau jadi penguasa, selepas beliau ditundui oleh saudara-saudara yang telah berbuat zalim kepada beliau, maka doa beliau di akhir-akhir hayatnya, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan susulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim sekian lama belum punya putra, maka beliau doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepada aku anak yang termasuk golongannya orang soleh. Itulah yang terakhir, yang terlontar dari mulut Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, minta kepada Allah, ya Allah, susulkanlah aku dengan teman-teman yang mulia, dengan teman-teman yang termulia, yaitu teman-teman soleh, para nabi, para rasul. Allahumma rafiqal a'la. Maka biar kita ini jadi soleh para hadirin, langkah pertama sebagaimana yang telah dimudzakarkan tadi, yakinnya harus benar kepada Allah. Selain Allah itu hanya makhluk saja. Melihat makhluk ingat Allah, melihat makhluk ingat Allah, ingat Allah duluan baru ingat makhluknya, karena makhluk itu datang belakangan. Latihan begitu itu para hadirin. Kalau kita melihat makhluk, kita ingat Allah para hadirin. Ini milik Allah, ini ciptaan Allah. Apa saja yang akan saya buat pada dia, ini kaitannya dengan penciptanya. Maka kita akan menjadi sebaik-baiknya orang di dunia ini para hadirin. Orang itu jadi melanggar, berbuat kasar, berbuat zalim, menindas, merendahkan, mencemooh, iri, dengki. Itu diantara sebabnya karena nganggep makhluk-makhluk itu mereka
berbuat karena diri mereka sendiri. Itu yang bagi-bagi itu Allah, yang gerakkan itu Allah. Maka akhirnya melihat makhluk itu pertama kali apa ya yang diridhai Allah untuk saya buat dengan makhluk-makhluknya itu. Maka kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, di antara adabnya orang dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, kalau dia mau menyuruh apa saja, ngajak apa saja, atau memutuskan apa saja, dan makhluk-makhluk yang lain, bahkan makhluk yang bukan berupa manusia, adalah pertama kali mikir, Allah kira-kira seneng nggak makhluknya tak ginikan, tuh seneng nggak? Keluarga tak program begini ini kira-kira Allah seneng nggak? Ridho apa tidak Allah? Maka selepas kita lihat Allah ridho, kita minta izin kepada Allah. Ya Allah, ini adalah hambamu, makhlukmu yang telah engkau putuskan jadi istriku. Saya minta izin untuk nyuruh dia buat kopi. Kira-kira kita kalau dengan istri kita buat begitu itu akan jadi suami teladan para hadirin. Nah kalau istrinya marah-marah, ya Allah, engkau telah menggerakkan makhlukmu yang bernama istriku untuk marahi saya. Terima kasih, saya telah dinasihati. Di ulama-ulama dulu tuh ada sebagian yang istrinya galak, maka bilang pada santi-santinya, dengan sebab istriku akhirnya tauhid saya terjaga dari kerusakan. Orang-orang sudah pada hormat pada saya, raja-raja pada tunduk pada saya, rakyat semuanya dengar fatwa saya. Lah begitu saya pulang ke rumah, kok istri saya yang paling dekat ngomeli saya terus. Berarti ini semua ketundukan ini bukan karena saya. Kalau karena saya, orang yang terdekat itulah yang paling terkesan. Ternyata yang paling dekat paling sumpek dengan saya. Alhamdulillah, saya pulang ke rumah, istri ngomel-ngomel, akhirnya saya nggak jadi Raja Fir'aun. Orang-orang pada menghormati dia, akhirnya kegeeran, akhirnya jadi menganggap sebagai saingannya Tuhan. Raja Fir'aun bukan musyrik, perasaannya dia ini setara dengan Tuhan. Dia sebagai sekutunya Tuhan, bukan kok menyekutukan Tuhan. Saya ini saingannya Gusti Allah. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan jadi soleh kalau dia ini di dalam memperbaiki hubungannya dengan Allah pakai jalur yang benar, yaitu jalurnya para nabi, para rasul yang telah dijamin oleh Allah. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang telah dibimbing oleh Allah, maka ikutilah mereka. Ikutilah hidayah yang ada dalam diri mereka, kehidupan mereka. Dan Allah telah hadiahkan kepada kita umat Muhammad nabi yang tertinggi derajatnya, yang tersempurna, Sayyidul Mursalin, pimpinannya utusan-utusan Allah, Sayyidul Kaunain, pimpinan dunia akhirat, Sayyidul Thaqalain, pimpinannya jin dan manusia, Sayyidul Wuldi Adam, pimpinannya seluruh putranya Nabi Adam, termasuk sak Nabi Adamnya sendiri. Kata para ulama, kalau di satu kampung ada walimahan, ngundang sak kampung, ngundang Pak Lurahnya, Pak Cariknya, Pak Kasunnya, Pak RW RT-nya, Pak Kuanya, diundang semua. Lakinya, perempuannya diundang semua untuk menghadiri walimah. Itu undangan semuanya itu adalah tambahan. Yang aslinya acara ya aslinya ya kedua mempelai, laki perempuan yang menikah waktu itu. Itu acara intinya begitu itu. Maka dunia ini ada kerajaan, ada kekuasaan, ada materi, ada macam-macam perlengkapan dunia, itu semuanya tambahan.
aslinya itu yang terpenting di dunia dari makhluknya Allah ya hanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW itu saja. Yang lain itu tambahan. Itulah makhluk Allah yang tertinggi derajatnya. Ikut beliau sukses, tidak ikut beliau tidak akan sukses. Ikut beliau pasti jadi orang soleh, tidak ikut beliau tidak mungkin akan terdaftar jadi bagiannya orang soleh. Hadirin, ketika Nabi kita Mi'raj, sampai langit yang nomor 7, di sana beliau ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian beliau naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Nabi Musa menangis, ya Allah, saya tidak mengira ada orang yang derajatnya lebih tinggi melebihi saya, tapi ternyata Nabi akhir zaman lebih tinggi derajatnya melebihi saya. Maka para ulama mengatakan bahwa Nabi yang tertinggi derajatnya selepas Nabi kita adalah yang mulia Nabi Musa. Sampai ada nasihat khusus dalam firman-Nya Allah supaya umat Muhammad ini beradab dengan Nabi Musa. Janganlah kalian menjadi seperti Bani Israel yang suka menyakiti hatinya Nabi Musa. Nabi Musa ini di sisi Allah punya derajat yang begitu tinggi. Kata para ulama, seakan-akan ini isyarat dari Al-Quran, bahkan akan bermunculan di kalangan umat orang-orang yang ngaku sebagai umat Muhammad tapi nggak sopan dengan Nabi Musa. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabara'allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Bani Israel, janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Nabi Musa dituduh begini, dituduh begitu. Akhirnya Allah membersihkan Nabi Musa dari semua tuduhannya Bani Israel. Wah, kalau kita dengar ceritanya bagaimana solehnya Nabi Musa dan tingginya derajatnya dan sabarnya, kemudian beliau diutus Bani Israel ke Bani Israel yang begitu menjengkelkannya. Bani Israel ini kerabat beliau, dan Bani Israel adalah cucunya para nabi, saudaranya para nabi, paman-pamannya banyak yang jadi nabi, kakek-kakeknya banyak yang jadi nabi. Akhirnya melihat para nabi kurang sopan karena hari-hari yang dilihat itu mukjizat-mukjizat, wes biasa, gak terkesan. Kadang-kadang orang dalam suasana pesantren, suasana kebaikan itu kadang-kadang bosan. Kok ngaji Quran tok, ngaji kitab bosan, musik itu loh, dangdutan loh. Ben gerak keringetan kabeh. La ilaha illallah. Kadang-kadang gitu. Itu diceritakan, Masya Allah, Nabi Musa ketika puncaknya dituduh oleh Qarun macam-macam tuduhan, maka akhirnya di hadapan Bani Israel Qarun ditenggelamkan hidup-hidupan oleh Allah. Maka Bani Israel yang melihat begitu itu bukan terkesan, loh kok yang ditenggelamkan Qarun tok, hartanya kok enggak? Ini jangan-jangan hartanya nanti dipek Nabi Musa, diambil Nabi Musa. Masya Allah, Bani Israel luar biasa. Maka Nabi Musa doa, ya Allah, ini Bani Israel ini nganggap saya akan ngambil hartanya Qarun, hartanya sekalian tenggelamkan ya Allah. Akhirnya hartanya tenggelam bersama Qarun. Nabi Musa ini orangnya begitu sempurna. Para nabi secara umum begitu itu, semuanya begitu itu, bukan secara umum. Maka beliau nabi yang begitu tinggi derajatnya. Para nabi pemalu, malu kepada Allah. Kalau beliau mandi selalu di tempat tersembunyi, enggak bareng-bareng dengan Bani Israel. Maka Bani Israel usil. Nabi Musa ini tidak mau mandi dengan kita, paling itu ada kelainan di alat vitalnya itu. Masya Allah, yang dikatakan dalam bahasa Arab azar. Ini paling itu kendor, itu hernia, itunya hernia. Masya Allah. Ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari para hadirin, bagaimana usilnya Bani Israel. Maka Nabi Musa tengah-tengah mandi di tempat tersembunyi, baju beliau letakkan di batu. Maka tengah-tengah beliau mandi, tiba-tiba batunya itu oleh Allah digerakkan lari. Maka Nabi Musa kaget, loh baju saya dibawa lari oleh
oleh batu, maka beliau kejar batu itu sampai beliau membawa tongkat yang berkah yang beliau bawa itu, maka batunya itu beliau pukuli sampai melari terus batunya, sampai saking kuatnya Nabi Musa batunya sampai pecah-pecah, terus bawa lari sampai ngelewati Bani Israel. Akhirnya Bani Israel melihat ternyata Nabi Musa sempurna zahir batin, nggak ada seluruh Bani Israel yang sempurna seperti Nabi Musa. Jadi usilnya Masya Allah. Nabi Musa dalam hadis riwayat Bukhari jilid 4, tengah-tengah beliau berjuang, malakul maut, malaikat Israel datang ingin menjemput nyawa beliau, menjemput beliau. Maka Nabi Musa mengatakan, saya tengah-tengah berjuang, kamu ganggu, mau kamu cabut nyawa saya. Langsung malakul maut ditempeleng oleh Nabi Musa, langsung buta sebelah. Berarti bagaimana tingginya derajatnya Nabi Musa. Maka malakul maut datang kepada Allah, ya Allah, engkau telah utus saya kepada Nabi Musa yang tidak mau wafat, akhirnya saya ditempeleng, saya minta disembuhkan ya Allah. Maka Allah berkehendak untuk menyembuhkan malakul maut, akhirnya sembuh. Masya Allah. Nabi-nabi selepas Nabi Musa hampir semuanya mengikuti syariatnya Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, kata sebagian ulama. Injil itu isinya nasihat mengenai hukumnya, ikut Taurat. Begitu tingginya derajatnya Nabi Musa. Nabi Musa yang begitu tinggi derajat ini, para hadirin, Nabi mengatakan, lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tiba'i. Andaikan Nabi Musa itu hidup di kalangan umatku, maksudnya begitu itu, tidak ada keluasan bagi dia selain ikut saya. Kalau terjemah yang agak versi yang lebih mudah dipahami, andaikan Musa tidak ikut saya sedangkan dia ada di kalangan umat saya, dia tidak akan mendapatkan kesuksesan. Itu Nabi Musa. Kalau nggak ikut Rasulullah, kalau beliau masuk dalam umat Muhammad, tidak akan beruntung. Bagaimana dengan kita yang galengan bin galengan ini, para hadirin, yang pematang sawah bin pematang sawah, yang ngantuk bin ngantuk, yang males bin males. Wani-wani gak melok Kanjeng Nabi gak bakal jadi wong soleh, ora bakal untung siro. Siro ora bakal untung lamun ora manut Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.